Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamatta'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat-Nya, berbagai karunia-Nya kepada kita sekalian, baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menjalankan berbagai kegiatan kita sehari-hari, termasuk pada malam ini kita mengkaji ilmu tafsir. Pada kajian minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ayat ke-26 dari surat Al-Baqarah, yaitu yang menjelaskan bahwa Allah tidak malu-malu, Allah tidak segan-segan untuk menciptakan perumpamaan walaupun sangat kecil sekali seperti nyamuk. Dari situ orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwa perumpamaan yang Allah ciptakan itu adalah hak dan benar. Tetapi orang yang kafir mereka mengatakan bahwa dengan perumpamaan tersebut yang sangat hina dan kecil membuat sebagian orang dapat hidayah dan sebagian menjadi tersesat. Dan sudah saya jelaskan bahwa sebab turun ayat ini yaitu ketika Allah menjelaskan tentang perumpamaan orang-orang munafik seperti yang menyalakan api atau seperti mereka tertimpa hujan yang deras, yaitu yang berbunyi mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka kaum munafikin seperti orang yang menyalakan api. Aw qasaybin minas sama, atau seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit. Nah, ketika perumpamaan ini turun, maka kaum kufar, kaum munafikin mereka mengatakan Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi, lebih agung dan lebih mulia min ayyadriba hadzal amsal, daripada membuat misal atau perumpamaan seperti ini. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, yaitu innallaha la yastati ayyadriba mathalan. Pendapat yang mengatakan bahwa ketika ayat-ayat perumpamaan itu turun yang menjelaskan tentang berbagai perumpamaan termasuk lalat dan laba-laba, maka kaum musyrikin mulai mengkritisi dan menghina serta mengejek Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya Muhammad innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ya Muhammad, katakan bahwa Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk menciptakan berbagai perumpamaan sekecil apapun. Di sini berikutnya akan dijelaskan tentang tafsir berikutnya, yaitu pada halaman 40 di bagian bawah. Halillahu yadribul mathal, apakah Allah menciptakan perumpamaan?
Al-faqratul ula min al-ayati taqul inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Pada kata pertama di dalam ayat mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk menciptakan masal, perumpamaan, permisalan seperti seekor nyamuk atau yang lebih rendah lagi. Al-misalu wasilatun litajsidil haqiqati hina yaqsudul mutahadditsu bayana dha'fil mudda'a wa tahqirihi. Sesungguhnya perumpamaan yang Allah ciptakan itu merupakan wasilah, merupakan perantara dan sarana atau alat litajsidil haqiqati, untuk menjelaskan atau menggambarkan atau merefleksikan hakikat kenyataan. Ketika orang yang berbicara itu bertujuan ingin menjelaskan lemahnya dan kecilnya atau hinanya yang diklaim. Fa inna balaghatal hadisi tastaujibu intikhaba mawjudin dha'ifin litamthil bihi. Dan pada saat ini poros pembicaraan adalah menuntut untuk memilih makhluk yang sangat lemah dan sangat kecil untuk dijadikan sebagai permisalan atau perumpamaan. Kama yattadhu dha'fu ulaika, sebagaimana juga telah nampak kelemahan mereka, yaitu kaum kafirin dan munafikin. Fil ayati 73 min surat Al-Hajj, seperti tergambar dalam surat Al-Hajj ayat 73. Masalan yaqulu subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa yaslubhumudz dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fal talib wal matlub. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengajak atau memanggil atau menyembah selain Allah, mereka semua itu tidak mungkin mampu menciptakan sekalipun hanya seekor lalat. Sekalipun mereka berkumpul, berhimpun, sepakat semuanya, berbondong-bondong, saling bantu-bantu, tidak akan mampu walaupun hanya menciptakan seekor lalat saja. Dan ketika mereka dicabut oleh lalat itu sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat menyelamatkannya. Misalnya katakanlah makanan kita sedikit diambil oleh lalat, ya kita tidak mungkin mengambil kembali dari lalat tersebut. Betapa lemahnya manusia. Dha'fat talib wal matlub, betapa lemahnya yang meminta atau yang menyembah dan memohon, wal matlub juga yang disembah, yaitu berupa patung-patung berhala-berhala. Wa mal maqsud min fama fawqaha lil mufassirin fi hadhihi ra'yani. Apa yang dimaksud dengan fama fawqaha? Arti fama fawqaha, apa itu maksudnya? Mufassir dalam hal ini memiliki dua pandangan. Al-awwalu, pandangan pertama adalah fama fawqaha fi syghari. Arti fawqaha itu dalam kekecilannya, itu sangat kecil. Li'andal maqama maqamu bayani syugharil misal, karena kondisi dan tempatnya di sini, ketika di sini membicarakan dan menjelaskan hal yang sangat kecil dalam perumpamaan. Wa hadza musta'malun fil hiwar al-yami, dan hal ini, permisalan seperti ini, itu mengungkapkan permisalan dengan hal yang kecil, itu juga berlaku dalam hiwar, dalam percakapan sehari-hari. Nasma'u mathalan rajulun yaqul al-akhar, kita mendengar terkadang seorang berkata kepada temannya yang lain, ala tastahi an tabdula kull hadzal juhdi min ajli dinarin wahidin, tidakkah engkau merasa malu semua tenaga engkau kerahkan hanya untuk memperoleh 1 dinar saja? Fa yajibul akhar, temannya itu menjawab, la, tidak malu, bal aktsar min zalika, bahkan lebih dari itu. Ana musta'idun li abdullah hadzal juhda min ajli nisfi dinarin. Aku bersedia, aku siap, aku rela untuk mengerahkan semua tenagaku sekalipun untuk memperoleh 1/2 dinar. Jangankan 1 dinar, 1/2 dinar saja aku siap.
Fa ziyadatu huna fi sighar, maka ziyadah tambahan atau berlebihan di sini dalam kekecilannya, dalam kehinaannya. Asani fawqaha fil kibar, yang kedua makna fawqa adalah dalam kebesarannya, keagungannya. Ai innallaha la yadribul amsala bisyghari wa bil kabiri hasba muqtadal hal. Artinya Allah menciptakan perumpamaan dalam hal yang kekecilannya dan juga kebesarannya. Hal itu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Lakin ra'yal awal yabdu ansab. Tapi pendapat pertama nampaknya terlebih sesuai, yaitu bahwa fama fauqa berarti sangat kecil. Jadi artinya sesungguhnya Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan menciptakan seperti seekor nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Itu maknanya. Ya, jadi makna fama fauqa sudah jelas ya, insyaallah.